Baik, pertama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada pagi hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena petunjuknya lah dari wasilah beliau kita bisa mendapatkan cahaya Islam, ya, termasuk bagaimana Islam berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia atas jasa beliau sampai ke kita. Nah, baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini adalah LK Talks yang ke-7, ya. Alhamdulillah berarti sudah 7 bulan ini kita terus laksanakan. Kita ada 2 agenda rutin yang dilakukan oleh Rumah Sakit Lancang Kuning. Yang pertama adalah pengajian, ya. Pengajian bulanan, ya. Biasanya kita mengundang Korps Dai Dompet Duafa, ya, yang diisi oleh dai-dai yang dari Dompet Duafa, memberikan charging iman, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah LK Talks ini, ya. LK Talks adalah agenda rutin bulanan yang dimana tema-tema yang kita angkat itu kita upayakan inspiring, ya. Kita upayakan inspiring dan kita mengundang juga inspiring people gitu untuk bisa hadir, ya. Alhamdulillah di LK Talks ini kita sudah beberapa kali mengundang tokoh-tokoh inspiratif, ya. Dr. Gamal Albin Said pernah, kemudian Pak Arief Rosyid, ya, komisaris independen Bank Syariah Indonesia pernah juga, kemudian tokoh-tokoh yang lain, ya. Nah, harapannya adalah agenda ini bisa menjadi, ya, inspirasi bagi teman-teman yang bekerja, ya. Sengaja hari ini juga temanya tidak tentang kesehatan, ya. Tiap hari juga bergelut dengan kesehatan, ya. Kalau kesehatan terus ya bisa mumet juga ini teman-teman. Ya, karena tiap hari konsumsi berita tentang COVID, ya. Saya rasa sudah sangat mainstream, apalagi kita tenaga kesehatan. Dan saya perhatikan di rumah sakit besar yang ada di Jakarta, itu tema-tema untuk talks atau talk show rumah sakit mereka itu sudah di luar dari tema-tema kesehatan. Jadi mereka mengangkat tema-tema seperti keuangan, kemudian literasi keuangan, terus juga yang lain-lain, tren yang ada di masyarakat, ya, supaya tidak melulu membahas tentang ruang lingkup yang tiap hari kita hadapi, ya, di rumah sakit. Nah, di sini alhamdulillah ada, saya lihat yang bergabung Dr. Badrus, Direktur Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Selamat bergabung Dr. Badrus. Ini yang tadi saya ceritakan Kang Amsi. Kemudian ini Rumah Sakit Mata di Serang, ya. Terima kasih Dr. Badrus. Kemudian ada Dr. Triswanda, ya. Dr. Triswanda ini juga Direktur Rumah Sakit kita yang di Lampung. Ya, selamat pagi Dr. Swanda. Pagi, Dok. Alhamdulillah bisa ikut join. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin teman-teman yang di rumah sakit boleh ikut join juga mengisi pagi, ya, produktif. Terima kasih, Dok. Ya, kemudian yang lain semoga ikut menyusul, ya, karena ini biasanya kalau di unit-unit Kang Amsi itu biasanya barengan nge-zoom-nya. Karena satu unit nggak mungkin buka satu-satu HP, ya, jadi satu aja gitu. Di IGD, ya, di instalasi rawat inap, ya, biasanya satu aja. Menyesuaikan dengan layanan tentunya kalau ada pasien, ya, sambil gitu. Dan yang juga yang tidak shift, ya, yang tidak shift jaga tentu di rumah, ya, kita ajak juga, ya. Semoga ini jadi produktif, ya, kegiatan-kegiatan yang dalam lingkungan Rumah Sakit Lancang Kuning Dompet Duafa. Baik, sedikit saya ingin menampilkan profil semua rumah sakit, ya. Ini profil PT Daya Dinamika
Daya Dinamika Medika merupakan holding dari 7 rumah sakitnya Dompet Duafa. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat ya? Nah, saya rasa sudah ya. Semoga suaranya bisa. Menghadirkan fasilitas kesehatan rawat inap serta akses pelayanan medis. Kehadiran Rumah Sakit Dompet Duafa menjadi solusi akan pentingnya layanan kesehatan masyarakat. Berada dalam jaringan unit bisnis Dompet Duafa Social Enterprise, DD Medika terus melakukan pengembangan. Menaungi kehadiran jaringan Rumah Sakit Dompet Duafa. Tahun 2009 dibangun rumah sakit gratis bagi pasien tidak mampu. Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan sekitar 7.800 meter persegi. Dengan beragam fasilitas pelayanan spesifik. Pengembangan berikutnya, Rumah Sakit AK Medika Sri Bawono hadir di Lampung Timur. Di lahan seluas 12.500 meter persegi, rumah sakit tipe C ini kini dipercayakan kepada Dompet Duafa dalam pengelolaannya. Dengan konsep wakaf produktif. Pelayanan ibu dan anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayyidah, Jakarta Timur. Berawal dari rumah bersalin dan klinik Sayyidah. Di tahun 2009, bertransformasi menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Fokus di bidang reproduksi dan infertilitas, fasilitas layanan USG, instalasi rawat inap, laboratorium, ruang bersalin, ruang operasi, instalasi gawat darurat, serta apotek. Memberi pelayanan, pengobatan, serta perawatan bagi penderita penyakit mata. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi didirikan. Bersama Badan Wakaf Indonesia Dompet Duafa. Dengan luas lahan 2.348 meter persegi dan mulai beroperasi 28 September 2017. Rumah sakit ini menjadi yang pertama di Kota Serang. Pelayanan unggulan pada rumah sakit ini adalah operasi katarak tanpa jahit, di mana menggunakan metode vakoemulsifikasi. Metode ini menyebabkan pasca operasi pasien lebih merasa nyaman. Rumah sakit berbasis wakaf produktif lainnya, Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru Riau. Fokus pada pelayanan cuci darah bagi masyarakat kurang mampu, serta pelayanan lainnya. Kita nggak masukkan ya? Oh iya. Menerima rujukan BPJS serta pasien umum. Mana sih?
Melalui penghimpunan dana wakaf, mengelola serta mengembangkan unit bisnis Dompet Duafa Social Enterprise. Kehadiran jaringan rumah sakit DD Medika memenuhi kebutuhan akan akses kesehatan lebih optimal dan memadai. Terima kasih. Saya Ibu Masito mengucapkan terima kasih Ya, baik. Terima kasih. Tadi adalah company profile ya dari PT DDM ya, selaku holding dari Rumah Sakit Dompet Duafa. Baik, izin saya langsung memperkenalkan pembicara inspiratif kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kang Amsi ya. Kalau di Instagram teman-teman ikut Syariah Saham ya, akunnya itu Syariah Saham. Beliau adalah foundernya ya. Saya izin untuk menampilkan slide yang beliau siapkan. Ya, coba saya ini ya full screen. Ya, baik. Alhamdulillah, judul LK Talks pada batch 7 ini adalah obrolan ringan ya mengenal investasi syariah. Ya, nanti kita banyak belajar. Kang Asep ini satu kampung sama saya ini di Cianjur ya. Tapi saya belum pernah ketemu dengan beliau ya. Saya ketemu dengan Kang Asep ya. Itu di saat sertifikasi Associate Work Planner. Waktu itu kita sama-sama belajar dengan Pak Viko Hadian ya. Nah, alhamdulillah saya mengundang beliau untuk hadir di LK Talks batch 7 ini, memberikan nutrisi baru ya di luar kesehatan. Nah, ini profil beliau. Beliau sebenarnya guru ya, tapi saya pikir pengenalannya akan lebih masuk feel-nya karena slide-nya menarik saya lihat nanti oleh Kang Amsi sendiri. Baik, saya rasa cukup perkenalan dan juga pembuka dari saya. Semoga agenda pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, waktu dan tempat ruang Zoom ini kami persilahkan kepada Kang Amsi. Pada Kang Amsi kami persilahkan. Oke. Tes suara dulu, Bang Dokter. Ada suaranya? Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Pak Dokter Dipta, saya panggilnya gitu. Iya. Jelas Kang, suaranya jelas. Jelas ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim dan belajar bersama-sama di pagi ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita semua dan sampai akhir zaman.
Bapak Ibu yang hadir di pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dan berdiskusi tentang temanya yang sebenarnya ringan sih, tapi kadang dianggap berat gitu. Jadi temanya obrolan tentang investasi syariah. Saya mohon izin share screen ya, Pak Dokter. Siap. Oke. Sudah muncul? Ada ya? Ada. Insya Allah di pagi ini kita akan mencoba belajar tentang mengenal investasi syariah. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya lengkapnya Asep Muhammad Saiful Islam, tapi biasa dipanggilnya Mang Amsi begitu. Karena mungkin namanya terlalu panjang, akhirnya disingkat aja ya. Jadi Amsi gitu. Kalau Mang itu khas Sunda. Biasanya kalau ada Mang pasti orang Sunda lah gitu ya. Kemudian juga sehari-hari saya ngajar di pesantren. Saya ngajar kalau sebenarnya sih resminya saya guru bahasa Arab ya. Itu aktivitas ofisialnya gitu ya. Karena memang tugasnya di situ. Guru bahasa Arab di Mantiga Cianjur, dan Mantiga ini terletak mungkin lebih dekat dengan Australia ya ketimbang dengan Jakarta begitu. Kalau bolak-balik tentunya. Kemudian saya juga diamanahi yang terbaru itu sebagai Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur. Meskipun background saya sebenarnya bukan di ekonomi ya Bapak Ibu, saya lebih di guru, kemudian gurunya pun guru bahasa Arab begitu ya. Jadi memang sedikit melompati pagar lah begitu kalau orang bilang. Dan di tahun kemarin alhamdulillah saya juga diminta oleh kelompok Gramedia untuk menulis buku tentang saham syariah, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk untuk cetakan ketiga ya, dan itu juga berkat doa dari semuanya. Ini tempat tinggal saya, jadi saya tadi sengaja ke Kang Dokter itu memperlihatkan supaya beliau kangen dengan kampung halamannya gitu. Dan ini benar-benar mewah, mepet sawah. Jadi rumah saya itu benar-benar mewah. Di samping tempat saya ngobrol sekarang itu sawah gitu. Yeah. Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan ada waktu ke Cianjur, boleh kontak-kontak saya, dari kota sekitar 25 km. Kalau ini tempat mengabdi, tempat saya bertugas mengajar dan mendidik siswa dari lokasi saya sekitar 70 km, Kang. Jadi dari rumah saya itu sekitar 70 km, harus melintasi beberapa hutan dan pegunungan. Ya, tentu Kang Dipta lebih kenal kontur Cianjur Selatan. Dan apa namanya? Oke, Kang. Ya, kelok-kelok. Ya, berkelok-kelok. Dan ini lebih dekat ke Bandung daripada ke tempat ngajar, Kang. Jadi saya pernah iseng ngitung kilometer, ke Bandung itu 60 kilo. Karena saya istri dari Bandung, jadi kalau mudik atau lebaran tuh ke Bandung, saya hitung 60 km. Tapi ke tempat ngajar saya 70 km. Jadi tempat ngajar saya lebih jauh daripada tempat mudik saya. Itulah Cianjur, kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah Sukabumi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Cianjur berdekat puncak itu baru sepersekiannya gitu kan. Karena Cianjur itu luasnya hampir 4.000 km persegi, 7 atau 6 sampai 7 kali luas Jakarta. Jadi bisa dibayangkan luasnya seperti apa. Ini tempat ngajar saya di Mantiga Cianjur, tepat di samping jalan. Tapi ini sebenarnya dulunya hutan sebelah sananya. Sekarang mungkin udah agak ditebang, jadi agak terang gitu. Kalau dulu itu sebenarnya dikeliling hutan. Jadi pertama kali saya ngajar ke sini itu masih hutan, masih belantara begitu di belakang sekolahnya. Nah ini yang saya bilang tadi, kenapa Cianjur itu lebih dekat ke Australia, karena teman-teman Bapak Ibu boleh cek, perbatasan terluar Australia itu di Pulau Christmas, dan Pulau Natal ini itu hanya 260 km dari Cianjur. Gitu, bayangkan. Jadi kalau saya selorohnya kalau ditanya, "Mang mau kemana?" "Mau ke Australia," saya bilang gitu. Jadi perbatasan Australia, dan itu menjadi biasanya jalur imigran gelap yang mau mencari suaka. Ya, itulah fenomena yang ada di Cianjur Selatan. Ini kalau ini keseharian saya. Di rumah gitu ada anak-anak yang belajar mengaji, dan ini juga saya dengan wasilah tadi itu saya pernah mendapat beasiswa dari LPDP dan melanjutkan studi saya di Jakarta, dan mungkin satu alma mater dengan Kang Dokter tadi. Yeah. Ini buku yang tadi saya sebutkan, jadi insya Allah, dan saya sudah niatkan dan alhamdulillah sudah kita salurkan juga. 100% royaltinya itu untuk kepentingan dana pesantren yang ada di kampung saya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau beli buku ini, kalau ada sampai ada yang membajaknya itu keterlaluan gitu. Karena yang penulisnya pun nggak ngambil royalti, ini pembajak malah ngambil hak yang bukan haknya gitu.
Jadi kalau teman-teman beli buku ini, teman-teman sudah menyisihkan 10% dari buku ini untuk amal dan jadi saya mencontoh dari dompet duafa juga gitu dalam skala kecil ya. Kalau dompet duafa sifatnya institusional, ini mungkin baru personal gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai bulan ini belum setahun dari rilis 6 Juli 2020, sekarang baru Juni, itu kita sudah cetak ulang 3 kali. Jadi itu mungkin alhamdulillah. Masya Allah. Kemarin kan dokter di Instagramnya Alex Media itu e-booknya itu menjadi bestseller di bulan Mei. Jadi terima kasih buat kepercayaan teman-teman semuanya. Mantap. Dan kebetulan sekarang lagi diskon, jadi teman-teman boleh cek di Shopee, di berbagai media ya, boleh lah. Nah ini Kontan pernah meliput keseharian saya. Waktu itu ada acara di Jakarta, saya diundang oleh Bursa Efek Indonesia dan dijadikan tulisan. Jadi kalau teman-teman ada yang, Mang profilnya gimana dong ya, saya bikin aja short linknya buat ke Kontan ini. Karena di situ dibahas hampir semuanya. Ini juga yang terbaru kita diminta untuk ngisi di kumparan.com, salah satu platform informasi atau portal informasi yang di Instagramnya itu jutaan orang yang mengikutinya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan saya, boleh dicek di Instagram dan di Syariah Saham atau Mang_Amsi. Saya pastikan harus Mang_Amsi karena kalau Mang_Amsi disatukan, mohon maaf Kang Dokter, itu masuknya ke akun porno ya. Jadi saya sebutkan dari sekarang aja, takut salah masuk nanti. Karena pernah ada yang protes, Mang_Amsi itu ngomongin syariah tapi kok akun Instagramnya porno katanya. Karena salah masuk gitu. Salah masuk. Gitu. Ya kurang underscore aja bisa menyesatkan orang ternyata. Oke, dan saya juga sekarang saya langsung follow ya teman-teman. Makasih Kang. YouTube juga saya sering bikin video, termasuk yang terakhir yang kemarin itu yang paling hangat adalah ketika saya menjawab pertanyaan teman-teman tentang Ustadz Yusuf yang beli saham bank konvensional. saya ya, luar biasa ini. Ustadz Yusuf Mansur beli saham bank MNC. Ya, dan saya komentari di video terakhir karena banyak yang nanya ke saya. Oke. Nah, kalau ada penyebutan nanti produk di sini itu disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya bukan merekomendasikan beli atau jual karena yang paling penting di investasi itu bukan instrumennya, tapi mengenali profil risiko kita. Nah, ini yang akan kita bahas mungkin. Tolong diingatkan Kang Dokter kalau memang waktunya sudah lewat ya. Karena kalau sudah ngobrol saya suka. Baik, siap Kang. Jam berapa nih? Jam 11. Sampai 11 ya. 11 oke ya. Siap. Nah, jadi kenapa sih saya senang mengajar dan senang belajar? Karena katanya obat awet muda itu belajar. Itu inti dari quote ini, karena kalau dibacakan panjang. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu siap dan sigap dan juga ikhlas berjuang, terutama Ninakes ya, tenaga kesehatan di bawah komando Kang Dokter dan juga teman-teman lainnya di rumah sakit, karena terus terang kita sedang diuji lagi dengan kenaikan angka COVID ya. Dan saya sebagai salah satu warga negara Indonesia dan sebagai guru juga, alhamdulillah sudah divaksin gitu ya, sudah sejak 2 atau 3 bulan yang lalu sudah 2 kali. Karena salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka adalah guru-gurunya harus divaksin duluan. Dan alhamdulillah kita di MAN 3 itu sudah hampir 90% lebih sudah divaksinnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pede sih kalau kitanya, tapi yang nggak pede pemerintahnya biasanya, karena Cianjur sekarang lagi zona oranye lagi, jadi katanya diundur lagi gitu. Kalau kita masih, kalau mau BDR siap, kalau mau tatap muka juga insya Allah siap, karena selalu menjaga prokes. Oke, nah kita mulai dari realita yang ada dulu. Jadi data yang menarik di tahun 2021 ini adalah adanya pertumbuhan jumlah investor syariah di Indonesia, dan ini bisa dibuktikan dengan pertumbuhan investornya dari mulai tahun 2016 sampai tahun sekarang. Dan itu naiknya sekitar 600%. 600% ya. Nah, ini kita bisa cek di sini. Dan tahun 2016 itu masih 12 ribuan, sekarang sudah 94 ribu. Bahkan ketika syariah saham lahir tahun 2015, itu jumlah investor saham syariah itu baru 4 ribuan kan. Artinya sangat minim sekali. Jadi waktu itu kalau saya bikin tulisan, kalau nggak ada yang baca ya pantas gitu. Karena yang melek saham syariahnya pun masih sedikit. Nah, ini rata-rata pertumbuhan investornya 65% per tahun. Ini melebihi jumlah investor konvensional. Kemudian dari sisi sahamnya juga selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Kemudian kapitalisasinya juga. Dan saham yang pertama kali daftar di bursa juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi intinya dari data-data ini terjadi sukuk juga mengalami pertumbuhan,
kemudian reksadana juga mengalami pertumbuhan, secara umum ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah itu sudah menunjukkan geliatnya. Sudah menunjukkan masyarakat itu sudah mulai punya animo yang sangat besar terhadap investasi syariah. Dan uniknya, sebagian besar investor syariah itu didominasi oleh milenial. Jadi umurnya itu masih 18 sampai 40 tahun. Jadi sebenarnya ini adalah kekuatan besar di dunia investasi syariah untuk masa depan Indonesia, dan ini juga perlu kita tingkatkan. Dan ini juga dibuktikan dengan indeks saham syariah yang indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index itu mengungguli indeks harga saham gabungan ketika masa pandemi. Ini juga semakin menguatkan temuan dulu bahwa temuan di sebelumnya bahwa investasi syariah itu jauh lebih tangguh di ketika krisis gitu untuk yang sifatnya pasar modal. Kita mulai dengan kenapa sih kita harus berinvestasi kan gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus berinvestasi? Pertama karena memang di Al-Quran sendiri, kalau yang Muslim itu ada perintah dari Allah gitu untuk menuliskan transaksi itu secara baik. Dan ini yang sebenarnya jarang diperhatikan gitu. Jadi di Al-Quran ada ayat terpanjang itu Al-Baqarah ayat 282. Jadi sebelum lillahi ma fis samawati wal ardi ya kalau yang suka wiridan. Nah, itu ada ayat terpanjang 1 halaman penuh. Dan ketika kita telah, ini ayatnya tidak bicara tentang ibadah ritual. Izin Kang, izin Kang, ada suara berdenging kayaknya, mungkin. Iya, ini laptop saya lagi biasa panas. Oh siap, ya, lanjut Kang, siap. Gak apa-apa, Kang. Gak apa-apa. Saya pikir ada speakernya atau apa gitu kan. Jadi ini ada laptopnya lagi hit. Oke, siap. Siap. Itulah. Ya. Kayak kalau bikin video saya tuh suka nunggu laptopnya lagi dingin, Kang. Karena kalau lagi bikin video jadi ada suara itu masuk. Oh iya. Siap, Kang. Ya. Tapi suara saya masih dominan ya dibanding suara laptop. Masih Kang. Cuman khawatir ini ada dari yang lain kan, jadi bisa dikondisikan. Ya, dan ini yang coret-coret pun saya ya, teman-teman. Jadi bukan orang lain, ini yang coret-coret saya. Jadi saya suka menggambar sekaligus menerangkan. Nah, kita lanjut. Jadi di Al-Quran itu ada perintah jika kita berhutang dengan tempo tertentu, maka harus dituliskan gitu. Dan yang menulisnya itu harus seorang juru tulis yang adil gitu. Jadi di Al-Baqarah 82 itu menyiratkan pentingnya administrasi, registrasi, dan bentuk-bentuk transaksi yang harus tertulis gitu. Dan itu harus dilakukan gitu supaya transaksi kita itu amanah. Jadi sebenarnya kalau saya mengambil ibrah dari ayat ini, kenapa itu menjadi ayat yang terpanjang? Karena biasanya kalau yang panjang itu adalah sesuatu yang orang itu jarang memperhatikan biasanya gitu. Jadi akhirnya dibuatlah pernyataan yang begitu panjang. Nah, kemudian juga ini juga menjelaskan bahwa sebagian besar pembaca Al-Quran itu mungkin belum mengeh tentang ayat yang terpanjang ini gitu. Kenapa? Karena orang lebih fokus kalau belajar agama itu belajar sesuatu yang ritual, misalnya sholat, zakat, dan seterusnya. Tapi mereka lupa hal-hal yang sifatnya sosial dan finansial. Padahal, nah ini juga sekaligus reminder buat saya sendiri bahwa ternyata Al-Quran lebih banyak bicara tentang, di ayat terpanjangnya justru berbicara tentang hubungan sosial dan ekonomi. Dan itu mungkin yang belum banyak disentuh atau belum banyak dipraktekkan dalam dunia nyatanya seperti itu. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 9 dinyatakan bahwa orang yang kita ya sebagai manusia itu wajib atau hendaknya takut gitu meninggalkan keturunan yang lemah. Kenapa? Karena kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Di suatu hadis disebutkan kadal fakru ayakuna kufran gitu. Kadang fakir itu, miskin itu bisa menyebabkan seorang menjadi ingkar kepada Tuhannya. Ya, karena ada harta. Dan kita sering juga melihat riset dari kriminolog misalnya rata-rata tindakan kriminal itu disebabkan oleh ekonomi. Nah, ini juga akhirnya mendorong kita untuk menyiapkan generasi kita itu supaya tidak lemah secara keyakinan, tidak lemah secara edukasi, dan terlebih lagi tidak lemah secara finansial. Nah, maka nanti ada belajar tentang ekonomi, belajar tentang investasi, belajar tentang asuransi juga sebagai proteksi. Di ayat yang terakhir yang sering didengungkan sebagai landasan investasi adalah surah Yusuf ayat 47.
Ini merupakan parafrase dari mimpinya raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Jadi kan raja ketika Nabi Yusuf di penjara itu bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Dan tidak ada ahli takwil waktu itu yang bisa menjelaskan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dipanggil dan kemudian diminta fatwanya, diminta takwilnya. Dan Yusuf mengatakan, kalian harus menanam 7 tahun lamanya seperti biasa, tetapi yang kamu panen itu jangan diambil semuanya gitu, jangan dihabiskan semuanya, tapi harus disisakan supaya nanti menjaga 7 tahun kemudian yang paceklik. Jadi intinya kalau saya sering menyebutkan, kita harus menyiapkan ketika masa gemilang itu akan muncul masa malang. Ketika kita sedang laris manisnya, kita harus menyiapkan akan ada krisis. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan masih mampu, maka kita harus menyediakan atau menyiapkan investasi atau menyisihkan sebagian income kita untuk di masa darurat atau di masa madarat seperti sekarang misalnya. Dan itu sudah dipesankan dulu itu di Mesir. Di Mesir itu dibuatnya itu lumbung. Jadi banyak lumbung-lumbung untuk hasil panennya itu supaya menyiapkan masa paceklik itu. Dan kalau lumbung dalam era milenial atau era modern itu ya investasi atau tabungan. Kita juga sering mengenai emergency fund, dana darurat. Itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menghadapi krisis. Dan sekarang krisisnya adalah krisis yang mengglobal, yang pandemik seluruh dunia. Dan waktunya ini mungkin entah berapa puluh tahun kemudian akan muncul lagi seperti ini. Setahu saya kan dalam sejarah hal yang sama ini pernah terjadi di tahun sekitar 1918, jadi 1 abad yang lalu. Dan ini mungkin sebuah siklus yang terjadi. Dan kalau orang yang sudah bisa memperhitungkan akan adanya krisis dan selalu ada siklus, maka mungkin sudah memiliki dana yang cukup untuk menghadapi krisis ini. Nah, satu lagi kenapa kita harus investasi secara ilmu ekonominya karena ada inflasi tentunya. Dan inflasi ini adalah sesuatu yang tidak kentara tapi berimbas nyata. Kalau saya menyebutkan seperti itu. Saya sering membuat ilustrasinya paling gampangnya misalnya beli mie atau beli KFC lah gitu. Dulu tahun 2006 berapa, sekarang berapa. Atau kalau saya paling simpelnya ingatnya dengan mahar gitu. Ketika nikah tahun 2006 harga emas itu 1 gramnya 100 ribuan. Dan sekarang 1 gramnya sudah menyentuh 1 jutaan. Itu juga inflasi. Jadi uang 100 ribu tahun 2006 itu bisa beli emas 1 gram. Tapi uang 100 ribu di tahun sekarang itu cuma beli 1/10 gramnya atau 0,1 gramnya. Itu adalah inflasi. Dan rata-rata dari sampai tahun 2019 itu rata-rata inflasi ada di kisaran 4,7 atau 5%. Artinya ini sebagai panduan kita ke depan, ke slide berikutnya bahwa minimal investasi itu harus bisa mengungguli inflasi. Jadi yang namanya investasi itu minimal harus mengungguli inflasi supaya nilai uang kita masih di atas daya beli gitu, ya. Kalau misalnya kita sama dengan inflasi berarti uang kita tidak tumbuh sebenarnya atau harta kita, aset kita tidak tumbuh. Nah, yang namanya investasi kan tujuannya untuk menumbuhkan. Nah, kalau menumbuhkan berarti harus di atas inflasi. Maka karena itu juga saya mencoret deposito sebagai investasi. Kenapa? Karena deposito itu sekarang di bawah 4%. Artinya dia tidak bisa melawan inflasi secara rata-rata 10 tahunan misalnya. Nah, kemudian teman-teman juga banyak yang bertanya tentang apa sih bedanya konven dengan syariah. Supaya nanti ini slide-nya kita bagikan, teman-teman boleh baca secara detailnya, tapi secara umumnya gini aja. Yang namanya syariah itu selalu ada misi sosial dan misi akhirat di situ. Dari mulai tujuannya, pengawalaannya juga harus memperhatikan screening syariahnya, return-nya juga ada cleansing non halalnya, pengawasannya ada Dewan Pengawas Syariah, kemudian akadnya juga harus sesuai syariah, transaksinya harus taat syariah, dan instrumennya harus sesuai atau yang hanya dinyatakan syariah gitu. Itu secara spesifiknya seperti itu aja. Jadi yang membedakan antara instrumen syariah dengan yang bukan lebih kepada tujuan, kemudian prosesnya, dan juga hasilnya seperti apa. Nah, yang lebih penting ketika kita berinvestasi adalah GTMIN. GTMIN ini singkatan saya untuk Goal Time Instrument. Jadi goal itu tujuan keuangan. Saya mau naik haji, nah itu tujuan. Saya mau menikah, saya mau menyekolahkan anak, saya mau misalnya pensiun, itu tujuan. Kemudian berapa lama lagi saya mau naik haji 10 tahun lagi. Itu time frame ya. Kalau ini goals, ini time, dan ini instrumen. Instrumen itu instrumen cocok, instrumen yang relevan dengan tujuan saya dalam sekian tahun adalah apa. Nah itu adalah terakhir. Jadi kadang teman-teman ada yang sebagian langsung nanya, Mang saham itu apa? Padahal yang lebih penting itu tujuan kamu apa? Berapa lama lagi yang mau dicapai? Nah itu adalah salah satu perencanaan keuangan atau perencanaan investasi yang perlu kita lalui bersama.
Karena apa? Karena dalam investasi yang paling berpengaruh atau yang paling berimbas nyata itu adalah waktu. Waktu itu sahabat utama investasi. Saya buat ilustrasi kalau ada karyawan yang menyisihkan 500.000, kemudian return rata-rata per tahunnya 15% investasinya, kemudian dia akan pensiun di 60 tahun. Maka kalau dia mulai menabung dari usia 20 tahun, gitu ya, maka hasilnya bisa nembus sampai 11,5 miliar di 40 tahun yang akan datang. Kalau dia tunda 5 tahun kemudian, hasilnya tinggal setengahnya. Tunda lagi 10 tahun kemudian, hasilnya tinggal seperempatnya. Tunda lagi 15 tahun kemudian, mungkin tinggal sepersepuluhnya. Dan seterusnya. Jadi waktu adalah sahabat utama investasi. Nah, kalau kenapa waktu ini menjadi sesuatu yang berharga? Karena waktu ini yang tidak bisa diulang. Kalau instrumen ini bisa dipilih, bisa saya naikkan aja yang 20% per tahun kalau ada gitu. Kemudian gaji sisihan atau misalnya tabungannya kita meningkatkan jadi 2 juta, itu bisa. Tapi waktu ini yang nggak bisa diolah alih, yang nggak bisa diubah-ubah gitu. Karena waktu itu ya umur kita. Maka semakin dini memulai, semakin potensinya besar di masa yang akan datang. Dengan syarat tidak memutus rantai investasinya atau di compounding interest-nya. Kang, Ya. jadi kalau dari slide yang itu bisa kita ambil kesimpulan, ternyata lebih dulu lebih baik ya daripada Betul, lebih Kang. besar. Betul, Kang. Dan bahkan gini Kang Dokter, jadi saya pernah buat ilustrasi, bahkan kalau kita memulai 10 tahun lebih dulu, kemudian setelah itu nggak nabung lagi, itu masih lebih gede ketimbang yang 10 tahun kemudian dan nyicil terus. Gitu. Jadi memang kekuatan lebih dini itu memang benar. Makanya Warren Buffett pernah mengatakan, saya membeli saham untuk kali pertama usia 11 tahun. Dan saya menyesal kenapa tidak sedini dari 11 tahun itu. Gitu. Padahal dia mulanya udah 11 tahun, lebih muda dibanding saya yang sadar 25 tahun waktu itu ya. Dia udah 14 tahun lebih dulu dibanding saya gitu. Tapi dia tetap masih menyesal. Kenapa? Karena kenapa tidak lebih muda lagi katanya gitu. Maka Warren Buffett itu terbukti sudah menjadi orang terkaya di dunia. Bahkan dia itu sebenarnya per tahunnya cuma 19-20% ngambil keuntungannya. Tapi dia konstan sama puluhan tahun gitu. Nah, maka karena saya pribadi tidak bisa mengulang waktu, maka saya lampiaskanlah gitu ya. Saya lampiaskan keterlambatan saya itu kepada anak saya. Jadi anak saya itu saya alhamdulillah baru punya anak 4, keempat-empatnya sejak 0 bulan saya buatkan tabungan investasi kan. Apakah reksadana atau tabungan pendidikan anak saya buatkan. Wah, menarik ini. Kenapa? Karena waktunya nggak bisa diulang gitu. Karena waktunya nggak bisa diulang. Kalau saya mungkin nggak bisa mengulangi waktu ya, tapi anak saya mungkin dari nol saya buatkan tabungan sebelum mereka sadar, bahkan sebelum mereka bisa ngomong gitu ya. Tapi setelah mulai 5 tahun, 6 tahun, baru saya ceritakan, kamu punya tabungan ini, kamu punya saham ini, kamu punya reksadana ini. Dan ada satu di antara anak saya itu yang antusias kalau ngomong saham. Dan itu sampai sekarang kalau punya uang jajan, dia tabungin di saham. Kalau punya uang THR, dia tabungkan di reksadana atau saham. Buat apa? Misalnya buat kurban. Tujuan yang pendek aja, buat kurban misalnya. Atau yang setahunan buat kurban. Atau buat sekolah nanti Pak, gitu. Buat apa? Dia cerita. Jadi dia sudah punya prioritas kalau misalnya punya uang lebih itu bukan untuk mainan atau bukan untuk main-main. Tapi untuk nabung di saham. Nah, kalaupun nanti mau misalnya liburan, dia cairkan dulu sahamnya. Jadi kita tuh pernah berwisata ke Yogyakarta, karena kita orang kampung kan. Jadi belum pernah naik pesawat, kita patungan naik pesawat dan itu hasil pencairan dari saham mereka. Jadi sahamnya udah naik nih, Pak udah naik nih liburan nih. Jadi liburannya dari saham. Nah, sama uang jajannya itu. Nah, nanti kalau misalnya ada uang jajan lebih lagi, masukin lagi di saham dan seterusnya gitu. Jadi saya lebih suka dengan membangun kesadaran ininya ya, kesadaran investasinya itu sih, Kang. Jadi suatu ketika juga itu kan menjadi ilmu yang berharga buat mereka. Jadi saya setidaknya mengamalkan ayat yang tadi itu. Siap. Nah, Kang ini jadi sambil aja nih, Kang, nggak apa-apa ya? Boleh, santai aja. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya saya sempat ikut kegiatan kuliah lah begitu di UKK FKUI. Nah, waktu itu ada Dokter Ceptah yang spesialis ortopedi ya. Beliau punya kanal juga investasi tapi untuk tenaga kesehatan. Banyak dokter-dokter. Beliau di kuliah itu dan sudah masuk kurikulum di FKUI ya, mengajarkan tentang dokterpreneur. Salah satunya itu tentang investasi. Nah, di situ beliau sangat, saya bilangnya kalau
Kalau bahasa pertemanan itu jelek sekali gitu, karena dia bilang begini, dokter itu atau mungkin ya secara keseluruhan adalah tenaga kesehatan itu adalah apa namanya segolongan orang yang tidak ngeh dengan investasi. Nah, kalau saya pikir-pikir, memang ketika masuk ke dokteran itu kita nggak pernah dan nggak tahu, Kang, tentang investasi gitu. Kalau ada hal-hal semacam ini gitu ya. Kita tahu tentang deposito, oke, kita tahu ya. Kita tahu bank tempat taruh uang, ya oke. Tapi kita nggak tahu bahwa ada inflasi yang terus menggerus ya. Mungkin beberapa orang ada yang paham. Tapi hampir saya pikir banyak dokter-dokter itu tidak tahu ya, tenaga kesehatan juga banyak yang tidak tahu bahwa usia kita ini kan berbatas waktu. Kemudian skill kita juga berbatas waktu. Kemampuan kita untuk praktek juga nggak selamanya. Dokter spesialis yang pegang pisau nggak selamanya presisi untuk membedah ya kan. Bisa bergetar itu tangannya Kang kalau udah tua kan. Gitu. Ntar salah pula yang di ini, yang dibedah. Nah, ini tentu solusinya kan bagaimana dana yang sudah terhimpun dari bekerja ke rumah sakit ya itu bisa dinikmati di hari tua. Nah, itu yang disampaikan oleh Dr. Cipta. Nah, sejak saat itu saya juga mulai getol ya untuk bisa belajar lebih jauh tentang investasi. Ini untuk teman-teman yang ada di rumah sakit, baik yang di rumah sakit di Pekanbaru maupun rumah sakit di yang lain atau kawan-kawan yang join ke acara ini. Kalaupun baru ini bukan turun semata-mata karena kita ingin saja, tapi Allah tunjukkan jalan begitu. Kalau apa namanya ya nggak semuanya itu hanya dari gaji saja. Gaji itu ya bisa diinvestasikan untuk masa depan. Nah, bahkan Dokter Cipta ini udah spesialis yang penghasilannya saya pikir dia bekerja di rumah sakit swasta di Tangerang ya, penghasilannya saya rasa sudah sangat banyak ya. Karena dokter mindsetnya adalah ketika jadi spesialis dia bisa kaya gitu, Kang. Tapi ya itu tadi lebih dulu itu lebih baik daripada menunggu jadi spesialis itu umur kita katakanlah maksimal ya orang ambil spesialis itu umur 35 tahun, Kang. Kemudian dia sekolah 4 tahun ya katakanlah 5 tahun berarti umurnya udah 40 tahun. Coba 40 tahun kemudian belum sadar juga tentang investasi gitu. Dan habis itu masih hiril mudik ke rumah sakit, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya kadang-kadang harus begadang. Kalau kita passionate dengan menjadi dokter itu gak ada masalah ya. Tapi maksud saya kepentingan kita di masa depan kan gitu Kang ya. Di masa depan. Jadi udah usia 40 kemudian kita katakanlah ya jor-joran ya mengabdi sebagai tenaga kesehatan sampai usia 60, 70 begitu. Tapi ternyata di akhir masa pensiun ya di pensiun kita ternyata habis juga uang kita juga. Jadi nggak ada jaminan pula, tidak ada jaminan di hari tua kita bisa mendapatkan minimal untuk hidup kita. Nah itu mungkin Kang sedikit gambaran karena konteksnya ini teman-teman rumah sakit ya ada 7 rumah sakit Dompet Duafa. Semoga ada yang banyak yang bergabung dan menyaksikan. Dan ini direkam teman-teman nanti ada di kanal YouTube-nya Rumah Sakit Lancang Kuning, silakan bisa disaksikan. Mangga Kang Amsi jadi panjang juga. Siap, santai Kang. Dan sebenarnya sama ya. Saya lihat saya juga menduga atau misalnya saya juga berasumsi bahwa dokter, guru, kemudian militer gitu ya. Kita kan sama-sama kaum gajian lah gitu. Maksudnya kita sama-sama kaum gajian. Nah, sebenarnya kan yang harus disiapkan itu kita meyakini bahwa gaji itu terbatas kan. Yang nirbatas itu rezeki kan. Jadi saya sering membuat quote itu gaji itu terbatas, rezeki itu nirbatas. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola gaji yang terbatas itu menjadi rezeki yang nirbatas gitu. Nah, kalau misalnya konsep kita kan selain investasi ya sedekah tentunya dan Dompet Duafa mungkin sudah memahami betul lah tentang keajaiban atau tentang misalnya sedekah itu. Nah, kembali ke tadi, jadi saya juga sebenarnya sih kenapa saya juga banyak concern atau passionnya di saham syariah atau di investasi syariah pada umumnya. Karena saya pun menyadari kan, yang namanya guru pasti ada pensiunnya, ada batasnya usianya itu. Nggak bisa setelah 60 tahun kita masih ngajar. Tetap harus ada pensiunnya. Dan ketika pensiun ini, mohon maaf saya lihat juga realitasnya misalnya banyak yang kurang menikmati masa tua karena masalah finansial.
Jadi ketika dia harusnya sudah menikmati masa tua itu dengan jalan-jalan atau dengan ngomong cucu, ini masih memikirkan anaknya yang belum sekolah tapi dananya sudah terbatas. Karena apa? Karena kan setelah tidak produktif lagi, kalau saya misalnya guru nih, usia 60 tahun itu pensiunnya itu kan pasti sekitar 75% dari gaji. Nah, 3/4 dari gaji. Sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Karena 3/4 dari gaji setelah ada tunjangan. Jadi kalau guru zaman dulu mungkin lebih tenang. Kenapa? Karena 3/4-nya dari gaji. Misalnya dia gaji 3 juta pas terakhir pensiun, dia dapatnya 2 jutaan. Nah, sekarang kan guru dapat tunjangan nih. Misalnya sampai 10 juta dapat lah. Sementara tunjangannya itu nggak dihitung sebagai gaji. Maka ketika pensiun, dia dapatnya 2 juta dari 10 juta. Maka ada penurunan yang sangat drastis. Dan kalau gaya hidupnya tidak berubah, dia akan mengalami sindrom secara psikologis. Nah, itu juga sebenarnya mengalami, pasti semua orang yang punya gaji, yang punya penghasilan akan mengalami itu. Maka saya membuka persepsi saya tentang rezeki itu bahwa kita memang sekarang berpendapatan tetap. Tapi kita juga harus tetap berpendapatan gitu. Bagaimana caranya kita harus punya pendapatan tetap dan tetap berpendapatan. Nah, itulah salah satunya dengan berbisnis atau dengan misalnya entrepreneurship atau juga dengan investasi. Nah, kita akan bahas sekarang kepada instrumennya. Jadi setelah tadi kita pelajari tentang tujuannya apa, kemudian waktunya, kekuatan waktu itu seperti apa dahsyatnya. Yang ketiga baru kita ngomongin instrumen. Nah, instrumen ini sekarang banyak ya. Nah, di sini juga sudah nggak ada deposito kan? Karena memang deposito itu katakanlah tadi di bawah inflasi. Kalau di bawah inflasi, jadi kita uangnya tergerus secara nilainya. Yang pertama yang disarankan di sini ada logam mulia. Saya ambil dari Zaf Finance, ini dari perencana keuangan Mbak Prita Gozi ya. Jadi logam mulia ini salah satu instrumen investasi yang mungkin bagi yang profilnya konservatif gitu. Termasuk juga yang nomor 2 ini instrumen pendapatan tetap itu obligasi sukuk, termasuk yang cash wakaf link sukuk yang salah satunya dibuat rumah sakit mata tadi ya, yang rumah sakit Ahmad Wardi di Serang itu kan salah satu bentuk ya Dr. Badrus ini. Betul Pak, Dr. Badrus tadi itu kan salah satu bentuk penyaluran dari cash wakaf link sukuk itu. Kalau di Cianjur kebetulan MAN 2 itu yang dapat sukuk itu, yang dapat jadi ke pendidikannya itu MAN 2 Pacet kan yang di Cipanas. Sampai ke sekolah madrasah ya? Ada ya, sebagian ada yang ke sekolah, ada yang ke rumah sakit. Pokoknya mungkin lembaga-lembaga publik servis itu yang dapat. Nah, kemudian yang ketiga itu saham. Ini juga risikonya lumayan, tapi ya dengan return yang berpotensi juga selama kita bisa mampu mempelajarinya. Kemudian juga reksadana. Reksadana ini sebenarnya kalau saya ilustrasikan seperti kalau reksadana itu adalah membeli nasi goreng dari penjual nasi goreng. Sementara saham itu kita membuat nasi goreng sendiri. Jadi nasinya, bumbunya kita buat sendiri. Nah, kalau reksadana ini seolah-olah kita tahu beres. Gitu. Jadi yang mengelola portofolionya, yang mencampur, meracik misalnya nasi goreng itu adalah bukan kita, tapi manajer investasi. Kemudian ada juga sekarang investasi dunia digital, misalnya ada peer-to-peer lending, ada security crowdfunding. Sekarang karena seiring dengan zaman ya banyak juga investasi dunia digital. Tapi sekali lagi teman-teman harus hati-hati dengan dua hal ya. Kalau dalam memilih instrumen itu 2L. Kalau yang saya diberikan amanah dari OJK itu 2L. Legal, logis. Jadi kalau satu lagi yang syariah itu L-nya 3L ya. Legal, logis, halal gitu. L-nya halal gitu. Jadi kalau saya sih karena investor syariah halal duluan. Halal, kemudian legal, logis. Jadi kalau sudah dinyatakan halal, cek lagi. Legal nggak? Ada izin OJK-nya nggak? Ada misalnya perusahaannya ini nyata nggak gitu, atau misalnya jangan-jangan bodong atau cuman online aja. Terakhir logis nggak? Karena saya ini sekarang Kang Dokter sudah berapa kali dicatat nama saya beserta komunitasnya syariah saham itu dijadikan modus penipuan. Di Maamsi ini menjanjikan 40% per minggu katanya. Padahal saya nggak pernah dititipi dana dan nggak pernah mau gitu ya. Mereka klaimnya dalam 1 minggu bisa kembali 40% dari modal, jadi 1 juta jadi 1.400.000 gitu. Itu kan nggak logis gitu. Kenapa? Deposito aja cuma 4% gitu. Kalau 40% per minggu itu sangat fantastis. Berarti instrumennya nggak jelas. Boleh jadi itu hanya skema Ponzi atau penipuan nyata gitu. Jadi teman-teman kadang yang mencelakakan kita di investasi itu bukan instrumennya, tapi kecerobohan dan psikologi kita yang sebenarnya penipu ini sudah mempelajari psikologi. Jadi orang itu akan impulsif kalau ditawari return yang cepat kaya. Kita impulsif banget tuh. Pasti mau gitu. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai godaan gitu. Kalau kita sudah aman dan kita bisa logis berpikirnya, karena
penipu ini menyentuh sisi yang nggak logisnya. Orang kan mau kaya, tapi nggak mau ribet. Nah, gimana kalau ditawari investasi yang cepat kaya? Itu pasti mau. Disitulah masuk. Karena saya sudah pernah dijapri, Kang. Mang, saya udah rugi sekian puluh juta karena saya ikut Mang Amsi. Saya bilang, di mana, Bu? Gitu. Kebanyakan ibu-ibu, mohon maaf. Kenapa? Karena mungkin ibu-ibu itu kan kalau ada yang diskon suka langsung lapar mata gitu ya. Termasuk ini juga investasi kalau menjanjikannya bisa cepat tuh biasanya, saya karena yang japri ke saya rata-rata yang ketipu itu ibu-ibu. Mohon maaf, Bu. Jadi mungkin 2 dari 3 ya. 2 dari 3 karena pernah ada 3 yang japri, 2-nya ibu-ibu gitu. 2 dari 3 bener kan. Dan itu mohon maaf itu juga punya background pendidikan yang lumayan gitu. Bukan ini misalnya sudah bahkan jadi guru atau bisa menjadi dosen, tapi dia lapor setelah ketipu, Kak Dokter. Mang, saya beneran nih ikut Mang Amsi gini-gini. Saya bilang, Ibu dari mana akunnya? Pokoknya ngakunya teman Mang Amsi. Saya bilang, saya nggak pernah, Bu. Jangankan ke teman, saya sendiri juga nggak nerima dana gitu. Tapi kan ini menjanjikan, Mang. Nah, itu berarti menjanjikannya itu yang menggoda Ibu, bukan Mang Amsinya. Jadi dia si penipu ini memanfaatkan 2 hal. Memanfaatkan ketokohan seseorang atau misalnya exposure seseorang. Yang kedua, memanfaatkan kecerobohan dari calon investornya itu. Jadi saya ingatkan dari awal bahwa 3L tadi, halal, legal, logis. Kalau nggak masuk di ketiga-tiganya atau salah satunya nggak masuk, jangan. Misalnya dia halal, ngakunya halal, ada DSN MUI-nya. Kemudian legal, misalnya dia ada izin OJK-nya, tapi nggak logis, jangan. Jadi intinya investasi ini kendalinya ada di dalam diri kita, bukan instrumennya, bukan orang yang mengajaknya. Seperti itu, Kang. Nah, ini makanya yang lebih penting yang saya ingin amanatkan di momen kali ini ya, profil risiko. Profil risiko itu adalah sesuatu yang bisa memetakan kita ini akan cocok di mana, ya. Dan ini bisa diketahui kalau Bapak Ibu bisa mengikuti self assessment. Misalnya termasuk di buku saya pun ada ya, di self assessment itu silakan dijawab pertanyaan sesuai dengan keinginan. Misalnya usia Bapak Ibu berapa, siap rugi berapa, misalnya tujuan investasinya buat apa. Nanti akan muncul di bawah profilnya. Apakah Bapak Ibu atau teman-teman masuk ke defensif, konservatif, moderat, atau agresif. Kenapa kita harus mengenali profil kita? Karena disitulah kita bisa tahu berapa besar porsi di sahamnya, di obligasinya, di pasar uangnya. Jadi jangan dulu menentukan instrumen sebelum mengenali profil risiko masing-masing. Karena disitulah sebenarnya kunci investasi yang sebenarnya ada di mengenali risiko masing-masing. Maka saya sering menyebutkan tagarnya itu kenal risiko, kanal rezeki. Gitu. Kenal risiko, kanal rezeki. Mengenali risiko itu adalah saluran rezeki kita. Jadi bukan lagi, Mang harus di saham atau di mana? Bukan. Tapi saya ini cocoknya apa ya? Nah itu yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu dan teman-teman sendiri. Mungkin waktunya sudah jam 11 kan. Jadi sebenarnya intinya ke situ. Kalau ke sini saya lebih banyak ngebahas tentang pasar modal dan saham ya. Fatwanya nanti boleh dibaca oleh teman-teman semua. Fatwa terbarunya tahun 2020, kemudian juga kriterianya apa. Nanti mungkin di diskusi juga kita bisa ditanyakan cara mulainya, kemudian ini contoh harga-harga saham yang bisa dijangkau hanya dengan 50.000 ya. Kemudian juga cara bertransaksinya di kita ini punya satu-satunya dan pertama di dunia ada sistem online trading syariah. Jadi secara infrastruktur negara kita ini sudah lebih unggul dibanding yang lain karena itu juga terpilih sebagai bursa atau pasar modal syariah terbaik di dunia, Indonesia itu. Jadi kalau ada yang kemarin yang nanya, Mang saya mau invest di luar nih buat saham syariah, saya bilang kenapa invest di luar? Bursa kita paling baik kok di dunia, kenapa invest di luar gitu. Nah itu teman-teman juga boleh simak video-video saya tentang cara mulai investasi, kenapa harus investasi di saham syariah atau di pasar modal syariah, risikonya apa, kemudian strateginya bagaimana, dan juga ada misalnya nilai wajar itu seperti apa, ya saham-saham yang, dan ini yang terakhir, kalau belajar di instrumen pasar modal, price is what you pay and value is what you get. Harga adalah yang kamu bayar dan nilai yang akan kamu dapatkan. Jadi pentingkan membahas nilai perusahaan, nilai instrumennya itu berapa kira-kira layaknya, wajarnya, baru kita beli instrumennya. Saya kira cukup untuk pengantar diskusi dan mungkin nanti ini juga di-share oleh Pak Dokter ke teman-teman. Ya, siap. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Amsi ya atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi saya sangat kena tadi di salah satu presentasi beliau
Jadi lebih cepat itu lebih baik daripada terlambat walaupun besar gitu. Jadi kalau bisa lebih awal kita mengenal ya, baik yang baru tahu hari ini atau sudah tahu sebelumnya atau memang baru akan mulai. Nah, cobalah ini dengan instrumen-instrumen yang tadi sudah dikenalkan. Baik, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita punya waktu. Biasanya memang LK Talks itu tidak terlalu lama ya. Maksimal sekali waktu itu pernah sampai 1,5 jam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di unmute aja, langsung bertanya begitu. Silakan. Silakan. Ya, Dokter Trisuhanda ya. Ya. Ya, silakan, Dok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi diskusi nih. Aku sama Dokter Tri. Aku Alif dari marketing RS Gria. Ya. Ini aku mau tanya ini, Dok. Tanya tentang lot saham ini, ya. Misalnya nih ya, misalnya kita pengen invest di sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaan itu kita punya duit cuma 100.000 itu untuk kita invest di perusahaan itu. Ternyata 5 tahun ke depan itu saham kita profil dari makin gede gitu, harga sahamnya makin naik. Nah, itu yang kita punya itu dari 100.000 itu, apakah lot kita itu bakal nambah atau tetap satu lot itu, terus duit yang kita investasi itu kan pasti nambah. Nah, itu kayak gitu nggak hitungannya secara ini ya? Lot itu nambah apa enggak gitu, atau terus ketika lot kita tahu itu bakal nambah terus, itu kira-kira lot itu kalau kita tambah lagi itu harganya dengan 100.000 itu tetap sama atau gimana? Kalau di reksadana kan kita bisa investasi setiap hari nabung gitu, walaupun harganya segini kita nabung itu, atau di saham pribadi itu kayak gitu apa gimana? Ini sih, Pak. Baik. Ya, mungkin boleh langsung Kang Amsi sambil menunggu yang lain ya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Siap. Terima kasih kan pertanyaannya. Jadi ini menarik pertanyaannya. Jadi konsep lot dalam saham itu di Indonesia ya, di Indonesia kita ngebahasnya di Indonesia. Dulu itu satu lotnya 500 lembar. Jadi ketika saya masuk tahun 2007 di saham itu satu lotnya 500 lembar. Kemudian sejak tahun 2012 itu diperingan atau diperkecil ya. Satu lotnya itu 100 lembar. Jadi sekarang itu minimal beli saham itu 100 lembar. Maka saya selalu mengatakan investasi paling murah di Indonesia itu investasi di saham sebenarnya. Kenapa? Karena reksadana sekalipun itu minimal sekarang ada yang lewat apps itu minimal 10.000. Tapi kalau saham ada yang bisa dengan 5.000 perak. Kenapa? Karena ada saham yang harganya cuma gocap per lembar. Rp50 per lembar. Berarti satu lotnya cuma 5.000 plus fee broker lah. Misalnya fee broker yang paling gede jual beli cuma sekitar 0,5% ya. Ketaruhlah 0,5% dari 5.000 itu kan berapa? 5 perak kan? Atau 50 perak lah gitu. Jadi sekitar 5.050 gitu. Jadi 5.000-an. Makanya investasi di saham itu jauh lebih murah ketimbang investasi dimanapun, di reksadana, deposito, di obligasi, bahkan dari semangkok bakso sekalipun. Gitu. Kecuali beli baksonya setengah ya. Kalau di Cianjur setengah sudah 6.000 juga kan gitu. Jadi orang mengatakan wah investasi saham itu elit Mang. Kalau dulu benar, Kang. Kalau dulu tahun 2007 saham itu masih elit. Buktinya apa? Saya share di video kemarin di teman saya. Saya itu waktu itu jadi guru. Gaji saya baru ratusan ribu, Kang. Jangan samakan guru yang sekarang pada mau jadi guru. Dulu kan guru nggak menjanjikan nasibnya ya. Pas saya diangkat jadi guru, guru masih sesuatu profesi yang bukan menjanjikan. Nah, gaji guru saya masih ratusan ribu. Tapi minimal beli saham, minimal bukan belinya sebenarnya, minimal buka akun saham waktu itu 25 juta kan. 25 juta. Kalau dengan menggunakan emas, Pak ya, itu mungkin setara 250 juta hari ini. Jadi bayangkan seorang guru dulu nggak bisa beli saham. Seorang guru nggak bisa beli saham. Atau kaum berpenghasilan seperti saya waktu itu nggak bisa beli saham karena minimal depositnya 25 juta waktu itu dengan gaji belum 1 juta. Jadi istilahnya deposit buka akun saham itu minimal berapa berarti? 25 kali gaji kita.
Jadi harus nunggu 2 tahun dulu baru bisa jadi investor saham. Maka beruntunglah Bapak Ibu hari ini ada yang membuka akun rekening saham itu 0 rupiah. Gak perlu menggunakan deposit, yang penting daftar dulu. Terutama yang syariah, karena lagi memasyarakatkan tentang investasi syariah sekarang. Jadi sekarang turun tangan tuh pemerintahnya, MUI-nya, regulatornya, semuanya mengajak masyarakat untuk investasi. Kalau dulu ya tadi, kalau aksesnya terbatas gitu. Kayak kalau kita jadi investor saham itu menjadi salah satu deretan orang kaya gitu. Nah, kenapa juga misalnya kalau sekarang saya sering background itu pakai sawah, itu sebenarnya kampanye juga kan, bahwa orang kampung seperti saya pun masih bisa beli saham sekarang, gitu. Dan ini membuktikan saham bisa dimiliki oleh semua orang dengan modal yang sangat rendah. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau sudah berapa tahun yang akan datang, saham kita apakah tumbuh atau tidak? Nilainya yang tumbuh, Pak. Tapi lotnya tetap satu. Kalau kita cuma beli 1 lot. Tapi kecuali kalau dicicil, misalnya 1 bulan kita beli dan saham itu bebas seperti reksadana juga. Bisa beli bahkan bisa beli pagi ini jam 9 beli, jam 10 beli, jam 11 beli, jam 12 boleh, bebas. Pokoknya instrumen saham dan instrumen reksadana itu adalah instrumen investasi yang bebas kapan aja beli, kapan aja jual. Berbeda dengan obligasi dan deposito, karena ada jatuh tempo, ada misalnya masa book disebutnya itu book pembelian ya, kalau misalnya sukuk nih atau misalnya obligasi syariah itu kan ada jangka waktunya, waktu pembeliannya dari tanggal sekian sampai sekian. Di luar itu kan nggak bisa beli. Nah itu kalau misalnya di sukuk. Tapi kalau saham dan reksadana itu bisa kapan saja dibeli, bisa kapan saja dijual. Nah jadi yang perlu kita fokuskan adalah tadi, kita mau nyicilnya sistem lot atau mau nyicilnya sistem rupiah. Jadi kalau sistem lot itu ya, misalnya Bapak tadi beli 1 lot gitu. Cicil aja tiap bulan atau tiap karena kan tergantung sahamnya. Ada yang 1 lotnya cuma 5.000 perak, ada yang satu saham juga yang harganya 2 jutaan. Contoh misalnya United Tractors. United Tractors itu yang produknya itu Komatsu, alat berat ya, Kobelco, kayak gitulah. Nah itu kan United Tractors, anaknya Astra itu harganya 20 ribuan, jadi 1 lotnya 2 juta. Jadi mungkin ada yang belum terjangkau beli United Tractors gitu. Ya mungkin, tapi juga ada yang terjangkau misalnya kalau buat teman-teman tapi kalau dokter mungkin terjangkau lah beli United Tractors ya. Tapi kalau misalnya seperti guru saya misalnya, maaf yang masih honor atau yang belum PNS, mungkin bisa menyisihkannya sekitar 100-200 ribu per bulan, itu bisa beli misalnya saham sudah muncul, itu kan sekitar 700 perak, berarti 70 ribu tuh per lotnya. Atau misalnya juga Kalbe Pharma, misalnya bisa juga. Kenapa? Karena Kalbe Pharma ini harganya 1.500, berarti 150 ribu per lotnya. Jadi sesuaikan nilai sahamnya itu dengan kemampuan kita, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita yakin dengan usahanya ke depan ini masih menjanjikan, kemudian misalnya valuasi sahamnya perusahaannya terus tumbuh, kita cicil aja per bulan, berapapun harganya, karena kita lihatnya masa depan. Nah kalau misalnya kita ingin menjadi dapat dividen, cari juga perusahaan yang rajin bagi dividen dan yieldnya gede atau imbal hasilnya di atas deposito. Ada beberapa saham yang setiap tahun itu rata-rata imbal dividennya di atas deposito bahkan 2 kali lipat. Misalnya saya sebut misalnya kode sahamnya Demas. Demas itu perusahaan Pura Delta Lestari. Kalau yang tinggal di Bekasi kan ada kan Kota Delta Mas. Nah di sini itu kan dividennya itu gede kan, dividennya itu bisa di atas 5 atau 7% per tahun. Jadi tugas kita adalah menyicil saham tersebut sebanyak mungkin. Bayangkan kalau kita punya katakanlah 1 miliar lembar Demas. Nah, kalau misalnya dividennya 20, berarti 20 miliar, 20 rupiah per lembar, berarti kan 20 miliar kita dapat dividennya gitu. Atau misalnya 1 juta deh lah gitu, 1 juta lembar Demas. Berarti kalau misalnya kita dividennya 20 perak per tahun, berarti dapat 20 juta per tahun. Gitu. Nah, 1 juta lembar itu berapa? Berarti 1 juta lembar itu dibagi 100, sekitar 10.000 lot ya. 1 lotnya berapa Demas? 20 ribuan. 20 ribu perak gitu. Jadi kalau kita nyicil Demas sampai 10.000 lot, berarti tinggal dikali aja 20 ribu kali 10 ribu, sekitar 200 juta. Jadi kita dapat 200, kita nyicil 200, tapi dicicil gitu tiap bulan aja kalau punya uang cicil. Nah nanti ketika masa pensiun tuh kita tinggal ngambil dividennya aja.
sahamnya biarin gitu. Kenapa? Karena dari dividen pun kita bisa hidup gitu. Katakanlah seperti itu. Jadi kalau ada yang sering bertanya, emang bisa nggak kita hidup dari saham di masa depan? Saya kira bisa. Selama kita punya rencana. Apakah kita sebagai dividen investing misalnya dari dividen aja. Nah kalau dari dividen tinggal dihitung. Dividen. Kebutuhan kita berapa? Per tahun itu kita butuh uang berapa? Kemudian kita konversi misalnya gini, 1 bulan kita butuh, saya nggak tahu ya, kalau saya sih dengan 5 juta masih bisa hidup, Kang Dokter. Karena tinggal di kampung kan, 5 juta itu berlebih. Nah, kalau katakanlah di kota 10 juta atau 15 juta, kita tinggal dikali aja 10 juta kali 12 bulan, berarti 120 juta. Nah, kita ingin dapat dividen 120 juta dari satu saham. Nah, ini rata-rata misalnya saham ini membagikan dividennya 5% per tahun. Berarti kita harus punya berapa modal? 2,4 miliar. Nah, kita nabungnya 2,4 miliar aja gitu. Nanti pas dapat dividen 120 juta, 120 juta, dan seterusnya. Mungkin gitu kan? Oh, begitu. Ya. Nambah lagi boleh, Pak? Nanya lagi? Enggak, silakan. Boleh. Terus kalau dividen itu kita dapat dividen tadi tuh. Kalau misalnya kita tuker sama lot saham tadi bisa nggak? Sama. Terus satu lagi aplikasi rekomendasi dari Mas untuk kita yang yang transaksi yang istilahnya kejaga gitu. Misalnya kita bisa terpercaya, terus kita sebagai pekerja nggak terlalu sanksi, terus ngurusnya juga nggak terlalu ribet. Itu aplikasinya apa kira-kira? Boleh nggak direkomendasiin? Terus kalau reksadana menurut Mamang ini mau rekomendasi nggak reksadana? Apa kita harus hanya investasi saham aja atau kita harus pakai reksadana juga atau gimana? Oke, terima kasih Kang. Pertanyaannya 3 ya. Saya coba jawab satu persatu. Yang pertama, apakah dividennya bisa ditukar dengan lot? Itu yang saya juga sering lakukan. Jadi gini, misalnya nih saya ambil saham tadi ya, Demas. Demas itu tahun kemarin gede itu dividennya, sekitar 20% misalnya. Jadi dari modal 2 juta itu kita dapat 400.000 misalnya. Nah yang 400.000 itu saya nggak ambil. Saya nggak cashkan maksudnya. Tetap ada di akun nasabah, di akun saham, kita belikan lagi saham yang sama. Jadi lotnya nambah kan. Jadi di tahun depan kita dapat dividennya bukan lagi dari lot yang sama, tapi sudah ditambah dengan dividen yang hasil tahun ini gitu. Jadi kita nabung nyicil terus, plus dividen pun ditabungkan. Maka nanti akan terus bertumbuh kan. Dividen tahun depan lebih besar daripada tahun yang sekarang dan terus bertumbuh gitu. Itu satu hal ya. Jadi bisa aja ditukernya kita dapat dividen cash, tapi cashnya itu tidak kita cairkan ke ATM kita, tapi kita belikan lagi saham yang sama. Jadi nambah lot, nambah jumlah lembar. Karena kita targetnya misalnya kita punya visi nih, di umur 60 saya punya sekian juta lembar saham ABCD misalnya. Kenapa? Karena ini sudah teruji, perusahaannya sustain, kemudian dividennya konstan, saya beli aja sahamnya. Nah itu kan nanti bisa dihitung lah. Yang kedua, masalah aplikasi itu banyak. Yang sudah SOTS itu ada, SOTS itu Sistem Online Trading Syariah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di slide saya yang tadi di-share ke Pak Dokter. Di situ dicek misalnya ada 17, yang mana yang paling nyaman. Yang paling utama misalnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin lebih benar kelihatan, cari yang dekat dengan kota Bapak Ibu. Misalnya kalau di Jakarta jangan aneh, banyak lah di Jakarta Maya. Ini cari yang misalnya di Pekanbaru mana yang sudah ada dari yang 17 itu. Kalau misalnya depositnya misalnya memang ini depositnya mahal, memang sebagian ada yang menarget yang mematok misalnya minimal deposit ada yang 10 juta, ada yang 1 juta gitu. Nah, kebetulan kalau yang syariah saham itu bisa 0 rupiah. Karena apa? Karena ada satu sekuritas yang katakanlah ingin kerjasama dengan kita, karena kita komunitas akhirnya dapat privilege untuk siapapun yang daftar lewat kita bisa tanpa deposit gitu. Dan diuruskan oleh ada satu divisi khusus yang mengurusi lewat kita. Nah itu tapi silahkan dicek lagi oleh teman-teman apakah cocok atau tidak, terutama masalah fee gitu. Dan kalau misalnya kita juga di Syariah Saham itu punya satu web khusus bagi yang sering bertanya, Mang buka sahamnya lewat mana? Nah itu kan bingung kita tuh, gimana ya? Ya udahlah, karena kita kan komunitas gak punya sekuritas, Kang Dokter. Jadi nggak punya sekuritas, kita hanya membantu aja edukasi gitu. Akhirnya kita bikin aja sama tim, sama teman saya bilang, udah aja Kang bikin aja satu web khusus orang yang mau buka akun lewat situ. Kita minta bantuan sekuritas, bantuin mereka gitu. Jadi istilahnya supaya nol depositnya, karena ini kan banyak pemula, banyak mahasiswa, banyak pelajar yang masih antusias.
tapi di modal terbatas. Akhirnya kita bikin solusi, kita punya mulaisaham.com. Jadi nanti Bapak Ibu boleh cek, jadi promosi ya kan. Enggak lah. Jadi ini mah salah satu alternatif aja gitu. Karena fee-nya juga terjangkau. Kemudian juga yang paling penting adalah kita punya akses langsung ke sekuritas. Kalau sekuritas lain saya nggak punya misalnya. Terus saya bisa rekomendasikan, tapi saya nggak bisa bantu. Kenapa? Karena sekuritas pun pilih-pilih gitu. Misalnya ada yang dengan retail, ada yang dengan corporate. Sekarang sebagian sekuritas itu sudah dengan corporate kebanyakan. Karena retail ini mereka katakanlah kata orang Sunda mah tanggal tanya. Jadi kan sedikit-sedikit kan uangnya gitu. Tapi kerjaannya sama kan ya gitulah. Tidak semua orang mau untuk mengurusi hal yang kecil kan gitu. Sementara kita yang namanya komunitas kan orangnya beragam dari mulai yang modalnya kakap sampai yang modalnya impun gitu. Kita harus punya spiritnya lebar gitu kan. Nah, akhirnya ya karena ada satu sekuritas kita punya dan kita buatkan webnya itu sebagai hub aja, bukan sebagai sekuritasnya yang lain di situ. Kita buat mulaisaham.com. Nah, itu untuk sekuritas. Dan kalau teman-teman masih bingung, saya juga buatkan video, bisa tuliskan di sini linknya supaya mudah. Ini izin tadi materinya saya share ya, Kang ya. Oh, nuhun Kang, mangga. Itu materi yang sering di-share juga. Jadi santai aja. SOTS 1. Jadi ada SOTS 1, ada SOTS 2, itu saya membedah sekuritas-sekuritas yang sudah syariah. Dilihat dari fee-nya, dilihat dari modal kerja bersihnya, semuanya yang pokoknya keraguan teman-teman tentang sekuritas apapun kita bahas di situ ya, di link tersebut. Itu YouTube sih videonya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah reksadana juga menjanjikan? Kalau saya menyarankan reksadana itu pilih yang sesuai dengan tujuan keuangan. Contoh ya, kalau buat kurban jangan masuk di reksadana saham. Tapi kalau di kurban itu masuk di reksadana pasar uang syariah. Kenapa? Karena kita butuh uangnya darurat, butuh uangnya segera gitu. Dalam setahun harus diambil kan. Maka tidak bijak ketika kita memasukkannya ke reksadana pasar uang, reksadana saham yang volatile gitu. Jadi reksadana kan ada 4 ya, Bapak. Yang pertama ada reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, reksadana campuran syariah, dan reksadana saham syariah. Ada 4. Satu lagi ada reksadana indeks syariah, tapi ini jarang. Nah, ada juga reksadana yang diperdagangkan di saham, namanya ETF. Exchange Traded Fund, itu juga ada. Tapi yang populer itu 4. Nah, kalau misalnya reksadana, saya sarankan sesuai dengan tujuan. Kalau tujuan kita pendek, di bawah 1 tahun, pasar uang. Jangan saham. Karena nanti pas ngambil, boleh jadi lagi turun, stres. Ini mau kurban, tadinya mau kurban sapi, nggak jadi kambing gitu. Karena uangnya yang asalnya 3,5 juta jadi 2 juta gitu kan. Jadi turun level. Nah, maka saya sarankan kalau buat kurban, di reksadana pasar uang syariah, karena cenderung stabil. Setahun 5-6% gitu dapatnya. Kemudian kalau yang agak stabil yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap syariah. Itu underlying-nya adalah sukuk. Itu juga cenderung konservatif. Kalau yang agak moderat dikit ada campuran, itu ada sahamnya. Meskipun sukuknya pun ada. Tapi kalau agresif yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya pilih saham. Tapi harus siap, 10 tahun beneran, jangan 10 hari. Ada orang yang gini, Bang, saham apa yang bagus buat 5 tahun ke depan? Saya bilang saham ABCD. Baru 5 hari nanya, Bang, sahamnya anjlok turun. Terus saya balik nanya, Bapak Ibu, bukannya Bapak Ibu bertanya saham 5 tahun ke depan. Ini baru 5 hari. Belum 1.800 hari. Gitu. Jadi kadang orang itu sebenarnya pingin cepat naik, bukan buat jangka panjang sebenarnya. Maka saya suka nanya balik, beneran nih buat jangka panjang atau jangka dapur? Kalau orang Sunda pasti tahu. Ada jangka panjang, ada jangka dapur, yang buat dapur maksudnya. Jadi harus makanya sekali lagi kenal risiko, kenal rezeki. Instrumen itu akan muncul ketika kita sudah mengenali risiko kita sendiri. Karena saham boleh dimiliki semua orang, boleh dibeli semua orang, tapi belum tentu cocok dengan jiwa semua orang. Gitu. Baik, luar biasa. Dari Kang siapa tadi? Dari Salib. Oh, Mas Alif. Iya. Ya, Medika. Ya, makasih, Mas. Cukup, ada lagi? Dari teman-teman yang lain ada? Sudah. Dari rumah sakit yang lain mungkin? Atau dari rumah sakit Lancang Kuning sendiri? Ada? Kalau ini hilang enggak sih kayaknya? Ini misalnya dia mati, apa cara dia ini? Ada, ini selamat datang Bu Rus ya, ada Bu Rus di sini. Terima kasih Bu Rus sudah hadir.
Ya, dok. Dok, maaf, Dok. Saya mau nanya sedikit aja deh. Boleh. Ya. Bu Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Terima Amsi ini kasih. Bu Rus ini dari Rumah Sehat Dari Terpadu Dompet Duafa. ya Bogor, dari Bogor. Dari Bogor. Gini Mang, saya sih alhamdulillah sudah memulai reksadana ya dari mungkin sekitar tahun yang lalu gitu. Kalau reksadana itu kan memang akan lebih ini ya, membuat hati tenang gitu karena fluktuasinya kan memang tidak tajam ya, kalaupun turun juga sedikit gitu ya, walaupun ada naik turun apalagi kemarin pas pandemi Covid datang itu kan anjlok juga, tapi kemudian perlahan naik dan stabil lagi. Nah sebenarnya saya juga ingin masuk ke investasi saham, cuman saya itu orangnya kan cenderung, walaupun saya orang keuangan ya, tapi kalau untuk menghadapi fluktuasi naik turun yang tajam itu masih emosinya itu belum stabil gitu. Jadi kira-kira trik apa yang cocok gitu? Jadi apakah ya udah pokoknya beli aja tapi nggak usah lihat-lihat lagi per hari, atau misalkan lihatnya sebulan sekali atau gimana gitu Bang. Jadi biar emosi kita juga tidak teraduk-aduk dan kemudian berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari gitu. Oke, terima kasih Bu Rus. Salam kenal dari saya, dari tetangga Bogor, Cianjur. Iya Bang. Oke, kalau ditanya itu, saya mungkin akan mulainya dari alokasi dulu ya Bu. Jadi alokasi dari sisi financial planning itu kan, nah ini Pak Dokter lebih paham nih dibanding saya kayaknya, Pak Dokter Dipta nih. Jadi kan ada yang saya masih belajar Kang. 50, 30, 20 gitu ya. 50 itu biaya hidup, 30 itu cicilan tagihan wajib, 20% investasi. Itu yang konven. Kalau yang syariah itu 40, 30, 20, 10 katanya. 40 biaya hidup, 30 cicilan wajib, tagihan KPR, kendaraan atau apa, 20 itu investasi, 10 itu zakat, infak, sedekah. Ada karitas, ada amalnya. Nah, sebenarnya saya akan membahasnya dari yang 20% itu. Jadi sebenarnya investasi pun itu sebenarnya kan 20% dari income kita disisihkan buat investasi. Kemudian 30% utang, berarti secara tidak langsung plafon utang itu maksimal 30% gitu dari income yang kita miliki setiap bulan. Income secara keseluruhan ya Bu, bukan hanya gaji. Nah 20% buat invest itu kita alokasikan lagi berdasarkan tadi profil risiko, misalnya ada yang konservatifnya, ada yang moderatnya, ada yang agresifnya gitu. Nah, ada satu rumus dari guru saya Pak Budi Hikman, itu beliau ekonomis di Bahana TCW ya, Bahana Investment Management. Beliau mengatakan ada rumus 100 min usia katanya. Jadi kalau katakan usia saya ini 40 sekarang ya, menjelang 40. Jadi kalau misalnya usianya 40 tahun, maka instrumen agresifnya itu maksimal 100 min 40. Jadi 60%. Jadi maksimal instrumen agresifnya itu 60% dari alokasi investasi. Saya ambil contoh yang mudah. Gaji misalnya income 10 juta nih, seseorang itu 10 juta. Berarti investasinya 2 juta per bulan. Sisihan investasinya 20 juta. 2 juta maksudnya. Nah, dari 2 juta itu maksimal kalau usianya 40 tahun berarti 60% di saham. Jadi 1.200.000. Nyicil sahamnya 1.200.000. Nah, maka ini akan berubah kalau misalnya petanya berubah kalau dia sudah tidak punya utang. Maka kalau dia sudah tidak punya utang, utangnya itu bergeser jadi invest dan zakat kalau yang muslim, kalau yang syariah gitu. Jadi misalnya porsinya jadi 40% biaya hidup, 50% investasi, 10% sedekah, atau 40% gaya hidup, 40% investasi dan investasi karena sudah tidak punya utang, 20% nambah infaknya gitu, sedekahnya nambah. Nah, pokoknya porsinya bebas, itu berubah-ubah, tapi yang penting kalau untuk di saham yang instrumen agresif yang Ibu Rus tadi maksud, maksimal 60%, maksimal 100 min usia. Saya usianya 30, berarti 70% boleh. Semakin muda seseorang, semakin besar porsi untuk agresifnya. Kenapa? Karena masih ada waktu untuk recover ketika ada kerugian. Tapi kalau mohon maaf semakin tidak muda, saya tidak menyebut tua ya Pak Dokter, semakin tidak muda, semakin berkurang kemudaannya begitu, maka jangan memaksakan. Saya sering dihubungi nih, Mang saya mau pensiun nih, usia saya udah 55 menjelang pensiun, kalau di pegawai struktural kan 58 ya, kecuali kalau hakim kan bisa 70 tahun ya, guru juga 60, fungsional 60, kalau hakim bisa 70 gitu, maka yang paling lama memakan gaji itu ya hakim. Jadi ya kalau saya usia 55 tahun nih gitu kan, berarti 3 tahun lagi adalah pensiun. Mang boleh nggak saya masuk di saham? Saya boleh tanya lagi.
Saya nanya balik gitu. Kalau menurut saya sih Pak, kayaknya Bapak harus ngurangin porsi di saham begitu. Oh kan Bang saya gini-gini. Iya Pak, tapi secara fisik, secara pikiran itu kayaknya lebih sedikit berbahaya kalau all in di saham gitu. Maka saya pakai rumus tadi ya, kalaupun tetap maksa pengen di saham ya 100-55 lah, 45% dari alokasi investasinya boleh dikesahamkan. Kalau memang kekeh pingin di saham begitu. Kenapa? Karena semakin kita tidak muda itu pikiran kita semakin tidak mentoleransi fluktuasi biasanya. Nah kalau saya pernah ngobrol di satu feed Instagram kemarin, saya liatin porto saya yang sudah minus 30%, Bu. Orang tuh pada panik. Wih, maaf sih. Kalau saya udah gimana 30%? Saya bilang, karena saya pernah rugi 85%, 30% itu nggak kerasa, saya bilang. Seperti itu. Bahkan saya bilang, portofolio ini, kalaulah semuanya jadi nol, saya sudah siap. Kenapa? Karena ini dari awal sudah diikhlaskan rugi semua. Jadinya nggak ada beban kan? Jadinya nggak ada beban. Apalagi sahamnya di situ Unilever sudah muncul. Wijaya Karya, masa sih sampai nol harganya kan gitu ya. Jadi intinya dari awal saya sering-sering mengatakan dan sering ada yang kalau nanya ke saya, emang boleh nggak saya investasi saham? Pertanyaan yang paling saya tanya awal adalah siap rugi berapa? Bukan siap untung berapa, Bu. Kenapa? Karena untung mah semua orang juga siap, bahkan suka lupa diri kalau sudah untung. Tapi siap rugi berapa? Itulah pertanyaan sakral yang saya akan tanyakan kepada siapapun yang ingin berinvestasi saham. Begitu. Terus saya bilang, sering dibilangin, Mang Amsi itu kontraproduktif. Orang ngajakin orang banyak investasi ini malah menakut-nakuti. Saya bukan menakut-nakuti, tapi saya membicarakan potensi dan risiko saham apa adanya, bukan ada apanya. Karena faktanya memang demikian. Tapi memang ini kalau yang sekuritas atau apa menceritakannya untung potensi, iya. Karena kan mereka harus naik nasabah. Kalau saya kan nggak ada beban. Mau ada nasabah mau enggak, saya kan komunitas. Saya justru memberikan edukasi yang apa adanya. Saham ini risikonya seperti ini. Teman-teman siap nggak rugi sekian? Maka yang sering saya ulang dan sering saya dengungkan adalah profil risiko teman-teman ada di mana? Konservatif, defensif, agresif, atau moderat? Jangan paksakan sesuatu di luar kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Kalau kata Al-Qur'an, Allah tidak membebani kita selain dengan kapasitas kita yang ada. Jangan sampai kita maksain di saham tapi sebenarnya pola pandang kita masih deposito. Sering saya mendapatkan pertanyaan, "Mang, kalau di saham ini per bulannya dapat berapa?" Itu orang mencoba investasi tapi mindsetnya masih deposito, Bu. Mang, ini sebulan dapat berapa? Berapa persen? Nah, itu kan sebenarnya deposito bukan saham. Jadi kalau saya menyarankan rumusnya tadi 10 min usia. Itu sudah lebih bijak lah, sudah lebih bijak. Kemudian misalnya kalau ingin Mang saham apa ya yang bisa aman? Tidak ada saham yang 100% aman, Bu. Karena ada yang dulunya blue chip sekarang bahkan udah hilang di bursa. Gitu. Kenapa? Karena yang dulunya itu dikagumi banyak orang tapi sekarang udah makan nggak ada perusahaannya. Maka penting untuk investor saham itu melihat sustainability dari perusahaan tersebut. Misalnya kalau saham-saham makanan minuman cek masih ada nggak produknya, atau misalnya telekomunikasi yang milik BUMN masih sustain nggak perusahaannya dan seterusnya mungkin. Baik, terima kasih Kang Amsi. Begitu Bu Rus, mungkin. Ya, siap Dok, clear. Ya memang mesti ini dulu menyiapkan kemungkinan-kemungkinan untuk menghadapi risiko ya. Jadi kita siapkan dari sekarang dan mengalokasikan kira-kira ya seperti tadi disampaikan berapa persen sih kita siap merugi gitu. Karena ya kalau untuk jangka panjang kan memang fluktuasinya akan unpredictable ya, Mang ya. Jadi memang jangan sering-sering ini ya, maksudnya ketika turun ya jangan terus kemudian ini ya panik terus gitu ya. Panik, iya betul, karena kalau dalam jangka panjang walaupun turun kan insya Allah nanti kemungkinan naiknya juga tinggi kecuali memang ada force majeure yang kita memang susah untuk memprediksi ya. Iya Bu, mungkin salah satu solusinya juga bisa dengan RCA Bu namanya, rupiah cost averaging. Jadi rupiah cost averaging itu kita nggak memperdulikan naik turunnya harga, tapi setiap bulan kita rutin nabung misalnya 200.000 di saham yang sama gitu. Berapapun dapat lotnya. Misalnya kalau reksadana kan berapapun dapat UP-nya ya kalau reksadana. Misalnya kita mau beli saham, saya sebut merek bukan berarti rekomendasi ya. Misalnya kita mau beli saham Sido Muncul deh gitu, karena kayaknya jamu ini masih herbal ini masih prospektif, apalagi di masa COVID. Nah gitulah biasa analisisnya itu analisis yang positive thinking gitu, padahal belum tentu benar juga. Nah misalnya
kita beli sudah muncul itu per bulan 1 juta gitu. Misalnya di harga 800 mungkin dapat 12 lot gitu. Tapi ketika misalnya bulan depannya anjlok ke 600 kita bisa dapat 15 lot gitu atau 150. Pokoknya per bulan itu kita tidak memperhatikan fluktuasinya, tapi kita setiap bulan nyicil aja nabung di saham yang sama gitu. Misalnya sekian, nah nanti akan ada nilai akhir nilai rata-rata terakhirnya berapa. Jadi kita nanti ke depannya itu bisa dua keuntungannya, bisa dapat dari capital gain dari selisih harga beli dengan harga terakhir, juga dari dividen. Yang dividen ini hasilnya pun kita bisa masukkan lagi ke saham yang sama itu, di compounding lah istilahnya. Kalau average gitu, apakah di tanggal yang sama, Kang? Terserah Kang. Jadi bisa aja kita misalnya di auto debit gitu ya, tapi saya belum tahu saham itu apakah bisa auto debit atau belum ya, karena lotnya itu kan nggak pas. Kalau reksadana itu kan enaknya reksadana bisa di auto debit karena yang menyesuaikan itu jumlah unitnya. Unit penyertaan kan, misalnya uang kita 100.000 ya dibagi aja NAB hari itu muncul UP-nya sampai 4 digit di belakang koma kan. Kalau saham kan bulat, lembar gitu. Dan minimal 100 lembar, nggak bisa beli 112 lembar, nggak bisa kalau saham kan. Kalau 100, 200, 300 gitu ya kan, maka pasti ada uang kita yang tidak bisa masuk semua. Ada yang jadi cash sebagian. Nah, maka tanggalnya bisa bebas aja kapan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memadukan lagi dengan teknikal, dengan ini lagi turun nih kayaknya nih, lagi banyak ngelepas nih, orang lagi butuh jualan nih, nanti saya beli lagi di bawah. Nah, itu akan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita dapat potensi keuntungan yang maksimal karena kita beli di harga rendah. Jadi makanya saya selalu mengkombinasikan 3 hal, fundamental, technical, money management. Saya singkat menjadi FATAMA. FATAMA, fundamental analysis, technical analysis, money management. Itu kalau digabungkan kita akan mendapat sesuatu yang lebih optimal. Kenapa? Karena tadi gitu. Karena kita mendapatkan barang bagus di harga yang mendekati tepat gitu. Di harga yang mendekati murah gitu kan. Dengan harga yang murah dapat lot lebih banyak, begitulah ya. Betul. Lagi lotnya kan seperti itu. Baik, terima kasih Kang Amsi. Mungkin ini sudah 1,5 jam ya, tapi menarik pembahasannya. Teman-teman mungkin ada mendapatkan ini ya, insight baru ya tentang investasi. Di sini juga ada Bu Inge selaku Direktur PT-nya Rumah Sakit Lancang Kuning. Bu Inge, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Bu Inge ini Direktur PT-nya, Kang. PT Rumah Sakit Lancang Kuning. Dari Rumah Sakit Lancang Kuning. Maaf nih Dokter Dita, ini saya baru ini habis selesai nyetir, habis ya aman. Ya saya habis divaksin, jadi banyak sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga, cuman ini aman. Kasih jadi intinya saya bisa ini memang saya pernah ambil juga reksadana melalui Manulife ya. Itu cuman sekarang udah enggak lagi, udah ditarik lagi. Nah, tadi sempat ada pernyataan dari Mang Ismi itu saham ya ke beli sebentar. Kan dari segi usia takutnya deg-degan lah kalau untuk beli saham langsung gitu ya. Tapi sebenarnya penasaran juga ya, maksudnya pengen nyoba-nyoba walaupun mungkin yang tadi disampaikan sama Mang Amsi itu cicil tiap bulan misalnya rutin di satu perusahaan 200 seperti itu. Boleh juga sih kepikiran seperti itu, jangan dilihat ya. Memang untuk jangka waktunya mungkin kita bisa ini kan untuk sekitar 5 atau 3 atau 5 tahun. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu kemana ya? Maksudnya kita langsung ke perusahaan manajer investasi atau kita bisa yang tadi komunitas Mang Asmi seperti itu, gimana tuh yang bisa kan? Kalau dulu kan saya lewat Manulife itu ya masukkan lewat agent lah ya, serahkan seperti itu.
Tapi kalau misalnya kita mau melihat sendiri atau mengelola sendiri, itu seperti apa tuh? Bagusnya lewat manajemen investasi untuk saham itu tekan dari segi usia, atau seperti gimana tuh Mas Mi? Maaf sambil ngos-ngos sambil jalan. Ya kasihan Ibu tuh baru sampai. Iya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, Mak Amsi, mungkin sudah jelas ya kayaknya pertanyaannya. Iya, betul. Jadi kalau di saham itu namanya mungkin bukan manajer investasi ya Bu, tapi sekuritas atau broker. Jadi sebenarnya sih kan gini, arsitekturnya itu untuk pasar modal sahamnya, pasar saham itu kan ada Bursa Efek Indonesia, ada OJK sebagai pengawas, ada bursa, kemudian ada KASEI, ada KP ya. KASEI itu Custodian Central Efek, KP itu Clearing Penjaminan Efek. Nah, yang KASEI ini tugasnya untuk menyimpan data-data kepemilikan saham kita. Untuk KP ini menyimpan transaksi penarikan dan penyetoran dana kita. Kemudian juga ada bursanya sebagai tempat pasar dagang jual belinya saham. Satu lagi bank kastodian atau bank RDN, rekening dana nasabah. Nah, yang rekening dana nasabah ini kalau di semacam reksadana itu ada bank kastodian. Dan itu atas nama kita juga, bukan nama sekuritas. Nah, sekuritas itu menjadi anggota bursa. Jadi yang istilahnya kita jual beli itu nama kita, tapi melalui bursa melalui broker sekuritas atau anggota bursa ini. Ya, jadi kalau misalnya simpelnya kalau Ibu pernah investor reksadana pasti lebih familiar lah dengan ini. Bedanya tadi kalau beli reksadana itu ke manajer investasi, kalau beli saham itu lewat broker. Nah, broker ini yang sudah menjalankan SOTS atau Sistem Online Trading Syariah ada 17. Tadi sudah kita jelaskan dan juga di slide nanti saya juga bahas satu persatu. Kemudian videonya juga nanti sudah saya buatkan linknya ya. Nah, nanti kalau misalnya memang berminat untuk daftar, nanti tinggal dihubungi aja si customer service masing-masing sekuritas tersebut gitu. Nah, tapi tadi kalau misalnya saya menyebutkan tadi menyediakan fasilitas untuk membantu membuatkan akun, kita bantu dari komunitas syariah saham. Kenapa? Karena setidaknya kalau yang sudah ada kerjasama dengan komunitas, keuntungannya pertama depositnya Rp0. Yang kedua, kita bantu sampai jadi akunnya gitu. Kenapa? Karena kita punya istilahnya jalur si CS-nya itu ada yang ngurusin khusus dari komunitas kita. Seperti itu. Karena kalau misalnya yang lain, sekuritas lain mungkin harus ke CS-nya langsung. Dan itu beda-beda orangnya. Tapi kalau misalnya, oh ini dari mana? Dari sana saham. Oh ini yang handle syariah saham ini. Saya sebagai founder komunitas tidak punya kepentingan dengan sekuritas apapun gitu ya. Dan itu hanya membantu aja mereka karena mereka memberikan privilege-nya. Mang kalau ada yang daftar dari syariah saham, kita kasih depositnya 0. Gak usah buka, gak usah pakai deposit. Karena kalau normal misalnya 1 juta atau 10 juta gitu. Nah itu juga mungkin kelebihan yang kenapa mereka juga butuh komunitas. Karena mereka juga katakanlah bisa menambah exposure-nya lewat komunitas juga. Dan kita dapat fee-nya lebih murah gitu. Dapat fee-nya misalnya 0,15 sampai 0,15 beli, 0,25 jual. Jadi sekitar 0,4 total jual belinya. Itu kalau mau langsung investasi di saham. Tapi tadi kembali lagi Bu, kalau memang misalnya agak waktunya kurang banyak, sebenarnya sih di saham pun bisa ya, kita tidak perlu melihat setiap hari. Jadi misalnya kita nginvest di saham yang perusahaannya kita yakini baik, manajemennya baik, misalnya saya sebut misalnya Grup Kalbe, atau gini, saya buat tipsnya, saya baru ingat. Mulailah dari perusahaan yang Bapak Ibu kenal kesehariannya. Jadi saya selalu menyarankan kalau Bapak Ibu berasal dari dunia kesehatan, mungkin bisa cek rumah sakit yang bagus apa yang sudah ada di Bursa Efek. Atau farmasi, perusahaan obat mana yang terpercaya obatnya dan juga misalnya kinerjanya yang sudah ada di Bursa Efek. Misalnya kalau yang milik pemerintah kan ada KF, INAF, ya Kimia Farma, Indofarma, Papros, kemudian misalnya yang sedang ramai vaksin ada Itama Ranoraya, IRA kode sahamnya, yang jualan suntikan vaksinnya itu. Kemudian juga ada Piridam Pharma, kemudian ada Temposcan Pacific, TSPC, yang pabriknya ada di Bandung sebagian. Itu juga bisa menjadi alternatif. Jadi mulai dari yang kita kenal perusahaannya, kemudian manajemennya, kemudian ketahanannya. Sudah berapa puluh tahun di bursa, sudah berapa belas tahun sudah ada di Bursa Efek Indonesia dan perusahaannya pun ada gitu. Bukan ada sih namanya perusahaannya ada di bursa, tapi
pabriknya pun udah nggak ada, bahkan ada yang seperti itu. Atau ada pabriknya jelas ada, tapi dia sudah keluar dari bursa. Contohnya Aqua. Aqua dulunya ada di bursa, sekarang sudah keluar dari Bursa Efek Indonesia. Tapi dia tetap eksis, itu perusahaannya ada, tapi sudah go private, tidak lagi publik, tidak lagi sahamnya dimiliki publik. Jadi kalau saya menyarankan ke Bapak Ibu, karena bergerak di dunia kesehatan, mulailah dari saham-saham yang bergerak di dunia kesehatan itu. Misalnya ada, kalau rumah sakit itu ada HEAL, Hermina Loka, Hermina ya, grupnya Hermina, ada HEAL, Medicaloka apalah singkatannya. Kemudian misalnya ada juga SAME itu Omni Hospital. Kemudian ada SRAJ itu misalnya Mayapada Hospital. Kemudian ada juga Siloam Hospital. Yang menurut saya yang dari sektor rumah sakit, saya pernah iseng-iseng analisis ya. Dari sektor rumah sakit itu yang sedikit agak bagus fundamentalnya itu Mika. Mitra keluarga ya. Betul. Ya. Itu pertama keluarga Kalbe, kan masih grupnya Kalbe. Yang kedua dia juga masuk kalau tidak salah JI atau LQ45. Kemudian dia secara pertumbuhannya bagus, pertumbuhan labanya. Dan terakhir kemarin tuh sebelum tahun ini, sebelum periode sekarang, dia salah satu emiten yang tidak punya utang ke bank. Jadi hutangnya sangat terjaga gitu. Ini bukan rekomendasi ya, tapi kajiannya. Jadi dimulai dari, karena ini bicaranya rumah sakit, dan sekarang itu sektor healthcare, sektor kesehatan itu, atau terutama yang layanan kesehatan itu salah satu sektor yang diminati investor juga. Karena mungkin ada COVID ini ya, jadi COVID ini sebagian ada yang diuntungkan secara sektoral, salah satunya adalah healthcare, farmasi, healthcare, dan food processing, itu yang lebih diuntungkan dengan adanya COVID. Karena orang, makanya kenapa sih Astra anjlok tapi ICBP masih bertahan? Karena orang bisa berhenti mengerem beli mobil ketika pandemi, tapi nggak bisa berhenti mengerem beli mie. Gitu. Termasuk yang sekarang juga, orang sekarang lebih peduli dengan kesehatan misalnya. Layanan rumah sakit itu sangat dibutuhkan, layanan farmasi itu sangat dicari gitu. Maka saham-saham yang berbasis farmasi, dan kemarin aja 2 hari kan farmasi naik satu hari bisa 20%, Dok. 20%. Semua seragam itu, karena ada COVID bertambah lagi, meningkat lagi, maka yang dilirik saham-saham farmasi. Tapi kan itu isu-isu jangka pendek ya. Isu-isu yang short term gitu. Tapi yang long termnya kita bicara seperti Mika tadi itu kan, dari laporan tahunannya saya bisa baca gitu, grafiknya terus tumbuh nih, asetnya tumbuh, ekuitasnya tumbuh, pendapatannya tumbuh, labanya tumbuh, kemudian dia juga ada ekspansi beli rumah sakit baru dan seterusnya, mengakuisisi perusahaan rumah sakit yang mau bangkrut misalnya, dibuat disulap menjadi rumah sakit yang di brand sama dia, dan seperti itulah. Jadi menurut saya akan lebih bijak dan lebih nyaman ketika kita investasi di perusahaan yang kita kenal nature industrinya, karena kita bergerak di situ. Sayangnya yang pendidikan itu belum ada kan. Kalau misalnya ITB listing mungkin saya beli gitu. Atau apa ya listing ya, pendidikan itu jarang, belum ada yang listing. Klub bola udah ada, Bali United udah ada gitu. Kalau bola ada mewakili, rumah sakit sudah mulai banyak. Termasuk sekolah yang belum ya. Sekolah yang belum. Misalnya kalau sekolah ada yang listing itu baru saya acung jempol lah. Berarti dia berani sharing ke publik gitu tentang kinerjanya. Gitu kan. Baik, Kang Amsi, Bu Inga, saya rasa cukup. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Baik, Kang Amsi, saya rasa ini LK Talks yang menarik nih, yang batch ke-7 ya. 1 jam 40 menit, luar biasa ya. Jadi nanti rekamannya bisa Bapak Ibu lihat di YouTube, dan juga untuk materinya ada di chat ya, bisa di-download, dan nanti kalau ada yang mau minta bisa juga ke customer care-nya Rumah Sakit Anjang Kuning, bisa nanti dikirimkan via WhatsApp. Baik, saya rasa karena sudah cukup panjang. Dokter Dipta, mungkin ada kontak personnya, Mang, itu ada di situ juga ya, kontak personnya. Jadi kalau mau konsultasi kayak gitu bisa. Oh, nanti dari saya bisa, Bu. Makasih. Baik, nanti saya pikir kalau rumah sakit itu sudah cukup banyak ya, salah satunya Mika, mungkin bisa juga Bu rumah sakitnya Dompet Duafa ini berlantai di bursa ya kan. Kan kalau aset wakaf gimana tuh? Bisa. Ya, mungkin ada iya, atau holdingnya mungkin kan pengurusin rumah sakit. Iya, RSDD.
Dan juga mungkin kalau yang sekarang sudah ada itu ini ya, yang tadi itu ya, Kes Wakaf Ling Sukuk ya, itu di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Semoga rumah sakit yang lain juga bisa dalam waktu target jangka panjang mungkin ini yang di holding ada Bu Inge di sini. Saya rasa itu Kang Amsi, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya. Alhamdulillah ya 1,5 jam saya bisa melihat sawah Bu Inge. Jadi ini melepas rindu ya, karena Kang Amsi dari kampung saya juga nih, Cianjur Bu Inge. Iya, iya. Gitu. Jadi terima kasih banyak. Sini ada Dr. Badrus, Bu Rus juga sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga teman-teman dari rumah sakit dokter tadi ada dari Dr. Triswanda juga ya. Terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya, dan juga kawan-kawan keluarga besar Rumah Sakit Pancang Kuning yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap istiqomah ya di agenda pencerdasan ini ya, karena kita karena malaikat itu mendoakan orang-orang yang berkumpul untuk menuntut ilmu ya. Saya pikir kita tutup pertemuan ini. Semoga keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup pertemuannya dengan hamdalah, alamin, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Amsi. Nuhun, Dok. Bu Inge semuanya. Amin. Nuhun, makasih. Ya. Siap. Izin kita tutup. Atur nuhun. Siap.